Lanjal, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Usama di Creepypasta atau cerita horor pendek. Kali ini gue akan membawakan cerita yang berjudul Hand atau Tangan. Cerita ini diawali di sebuah peron kereta di mana ada seorang pria yang sedang berdiri terdiam. Padahal biasanya dia mendengarkan musik dengan santai atau membaca buku sambil membunuh lamanya waktu. Jadi pria ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, biasanya suka membaca buku atau mendengarkan musik, saat ini dia terdiam. Tapi pada hari itu entah kenapa, pria tersebut hanya terdiam, tak melakukan apapun, dan hanya menatap ke arah rel kereta tanpa alasan yang jelas. Ternyata saat itu, dia memperhatikan ada sesuatu di antara peron tempatnya berdiri dan rel kereta api di bawahnya. Tak salah lihat, ternyata dia melihat tangan seorang manusia. Tangan itu terus berpegangan di tepi peron. Apa mungkin ada seseorang yang terjatuh dan dia sedang berusaha memanjat naik? Tanyanya dalam hati. Namun dia melihat bahwa ada seorang petugas kereta yang sama sekali tak mengindahkan, padahal petugas itu berdiri tak jauh dari sana. Jadi si pria ini melihat ada tangan yang berpegangan di tepi peron, tapi nggak ada yang ngelihat. Bahkan petugas di sana pun tidak melihatnya. Dipikir apakah ini hantu atau apa sebuah halusinasi akibat kelelahan. Tapi bukannya takut, pria ini malah penasaran karena ini adalah pengalaman pertama kalinya melihat sesuatu yang mungkin hadir di dunia lain. Akhirnya dia berjalan ke tepi peron dan mencoba melihat keluar ke bawah rel kereta api. Tapi tepat pada saat itu juga ada seseorang yang menarik bahunya dan menariknya mundur. Dan sedetik kemudian sebuah kereta dengan kecepatan tinggi melintas tepat di depan matanya. Jika saja dia masih melihat ke bawah rel kereta, mungkin kepalanya udah hilang atau terpotong karena tertabrak oleh kereta. Ternyata yang menariknya tadi adalah sang petugas yang tadi melihat. Petugas itu dengan marah dan kesal berteriak kepadanya, "Bodoh, apa kau ingin mati?" Pria itu menjawab, "Bukan begitu, aku tadi hanya..." Pria itu sama sekali tidak merasa bersalah. "Saya tidak mendengar adanya pengumuman, jadi saya tak mengira akan ada kereta yang melintas." Pernyataan pria tersebut membuat sang petugas makin kesal dan jengkel. Dari tadi ada pengumuman yang berkali-kali diberitahukan bahwa akan ada kereta yang melintas di peron ini. Aku bahkan meneriaki Anda untuk segera menjauh dari peron, dari rel. Pria itu merasa sangat kebingungan. Dia merasa tidak mendengar pengumuman apapun. Apalagi teriakan sang petugas. Sangat mustahil dia tidak bisa mendengarnya. Jadi pria ini bingung. Padahal dia nggak dengar apa-apa. Tapi si petugas ini udah teriak dari tadi bahwa akan ada kereta yang melintas. Melihat situasi tersebut, seorang gadis berseragam sekolah mendatangi mereka. Dan dengan ragu-ragu berkata, "Pak, tadi saya melihat tangan itu," kata anak gadis kecilnya ini. "Nah, kau juga melihatnya kan? Aku nggak mengada-ngada," kata pria itu senang. "Tangan itu ada di tepi peron kan?" Gadis itu bilang, "Bukan, Pak." Gadis itu menjawab dengan gemetar, "Saya melihat ada tangan-tangan yang menutupi telinga Anda." Jadi sebetulnya yang dilihat si anak ini ada tangan yang menutupi telinga. Tapi kalau si bapak ini ngelihatnya justru ada tangan di peron. Berarti kesimpulannya di daerah situ sebetulnya ada banyak hantu, bukan cuma di peron doang, tapi ada hantu yang menutupi telinganya. Gue jadi ingat ada sebuah film komedi zaman dulu, judulnya Hantu Budek. Jadi di film itu ada orang yang bisu tuli tertabrak di kereta karena dikejar-kejar seseorang. Dan si hantu ini akhirnya balas dendam terhadap orang-orang yang tidak mau membantunya pada saat itu dengan cara menutup telinganya. Persis seperti kayak di kasus ini. Dia menutup telinga orang-orang sehingga orang-orang itu tidak tahu bahwa ada kereta yang lewat. Itu dia tadi cerita horor atau creepypasta. Sampai bertemu lagi di cerita horor berikutnya. Wassalam.